Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham di satu sektor yang ternyata juga mulai dilepas BlackRock dan Vanguard pada bulan September ini. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang malah mulai diakumulasi BlackRock di awal September. Dan cara pergerakan saham ini masih oke. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba baca satu artikel dengan judul Tancap Gas Borong Saham ASI di awal tahun 2024. Jadi kita baca sekilas artikel pemberitaan ini. Aksi borong saham ASI diam-diam dilakukan oleh salah satu investor memasuki awal September tahun 2024. Dan investor yang melakukan akumulasi menurut data dari Bloomberg adalah BlackRock Inc. Terekam baru saja memborong saham ASI sebanyak 60,56 juta lembar pada hari Kamis kemarin, pada tanggal 5 September. Sebelumnya jika kita baca lagi, BlackRock sempat berbalik arah di saham ASI pada bulan Agustus. Jumlah yang mereka kempit menyusut dibandingkan akhir Juli. Jadi pada saat Agustus, BlackRock masih melakukan distribusi. Tapi pada masuk bulan September ini, BlackRock kembali masuk akumulasi. Jadi jika kita lihat broker summary, kita lihat technical saat ini, IC jika kita perhatikan saat ini masih bergerak side untuk tren jangka pendek. Tapi sebelumnya IC sudah mulai bangkit dari downtrendnya, sebenarnya saat ini sudah mulai bergerak uptrend. Karena sudah berslide lewat di atas garis EMA 50 150. Tapi saat ini jika kita perhatikan IC masih tertahan di resisten 5200. Beberapa kali mengetes resisten masih gagal, sempat juga mengetes kembali support di 5000 yang merupakan support psikologis IC saat ini. Dan di bawahnya masih ada support EMA 150 di sekitar 4980. Jadi IC selama masih kuat berada di atas garis EMA 150 atau di harga 5000, menurut saya cara pergerakan masih akan aman, masih akan sideways dan masih ada potensi untuk kembali melanjutkan uptrendnya untuk tren jangka menengah. Dari data broker summary jika kita perhatikan, asing memang hari Jumat masih melakukan distribusi. Satu minggu ini asing terpantau mulai keluar. Tapi dari broker summary ini juga kita perhatikan dalam beberapa minggu terakhir ini asing sebenarnya masih masuk akumulasi. Jadi distribusi satu minggu terakhir masih kecil jika kita bandingkan dengan akumulasi yang masih dilakukan dalam beberapa minggu terakhir. Dan di sini jika kita perhatikan memang penurunan hari Jumat di broker summary ini terpantau masih ada distribusi. Jadi untuk IC sekarang pergerakan saya lihat masih akan sideways. Dan apabila teman-teman belum coba entry yang masih bisa dipantau untuk coba tunggu kembali di sekitar 5000 sampai garis EMA 150 apabila ingin coba entry. Karena candle 3 hari terakhir tidak begitu oke. Masih ada doji, masih mencoba untuk naik dari 5100 masih gagal. Sehingga saya lihat masih ada potensi untuk mendekati atau mengetes 5000 sampai garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, menurut saya bisa jadikan 5000 atau garis EMA 150 untuk trend stop. Atau untuk yang sudah dapat di bawah 4600, bisa jadikan garis EMA 50 yang saya di sekitar 4860 untuk trend stop, untuk tren jangka menengah. Tapi cara pergerakan saat ini menurut saya IC masih layak untuk di hold. Sekarang kita lihat temannya di satu sektor yang sama, saham IMAS. Jika kita perhatikan IMAS secara teknikal belum sebagus IC. IMAS saat ini masih mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Sebelumnya berhasil naik di atas garis EMA 50, mencoba break garis EMA 150, gagal break, kembali melemah dan berada di bawah garis EMA 50. Tapi sampai saat ini harga 1250 masih berupa support yang main kuat untuk saham IMAS. Setiap kali mengetes support ini, IMAS masih bisa bertahan dari rebound. Dan di sini jika kita perhatikan bulan Agustus mengetes 1250 berhasil rebound, tapi beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50 yang saat ini sekitar 1300 sampai 1315, IMAS masih belum berhasil naik. Jadi pada perdagangan hari Jumat, IMAS naik 0,77% ke 1310, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk IMAS, menarik kenaikan hari Jumat ini terpantau ada akumulasi, tapi asing melakukan sedikit distribusi. Tapi jika kita perhatikan memang asing tidak terlalu transaksi pada saham IMAS. Jadi kita tidak perlu terlalu perhatikan pergerakan asing pada saham ini. Jadi untuk teman-teman ingin coba entry saham IMAS, menurut saya masih bisa pantau apabila teman-teman ingin coba entry, lihat apakah minggu depan IMAS masih kuat berada di atas 1300. Apabila terkonfirmasi minggu depan IMAS berhasil naik di atas garis EMA 50, secara pergerakan saya lihat IMAS ada potensi untuk membaik cara tren dengan target tetap di garis EMA 150 yang saat ini sekitar 1360. Jadi untuk target take profit atau target swing, apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit apabila IMAS masih gagal naik di atas garis EMA 150. Karena sudah 2 kali bisa kita mengetes masih gagal dan kembali melemah.
atau teman-teman masih mau hold terus selama 1250 tidak terlewati untuk tren jangka menengah juga masih oke, karena minimal selama masih kuat berada di atas harga ini, IMAS masih akan sideways, jadi belum melanjutkan downtrendnya selama masih kuat di 1550, 1250. Tapi ingat, cara pergerakan untuk tren jangka menengah IMAS saat ini masih belum oke karena masih berada di bawah garis EMA 150. Oke, sekarang kita lihat saham UNTR merupakan salah satu saham dari grup Astra. Jika kita perhatikan, UNTR satu minggu ini memang masih belum berhasil naik di atas 28.000. Tapi cara pergerakan UNTR masih bergerak uptrend saat ini karena masih jauh berada di atas garis EMA 50 150. Jadi setelah UNTR berhasil berkurang garis EMA, UNTR masih lanjut naik sampai saat ini. Dan satu minggu ini terkoreksi, dan menurut saya ini koreksi wajar. Dan jika kita lihat, UNTR saat ini berada tepat di support di sekitar 27.000. Karena sebelumnya sempat mengetes 27.000, UNTR masih bisa bertahan dari rebound. Dan jika kita lihat UNTR untuk broker summary-nya, asing terpantau masih terus masuk akumulasi. Dari broker summary pun penurunan 1% lebih ini, jika kita lihat rata-rata sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi jika kita lihat top 1 brokernya saja, ini masih ada sedikit akumulasi. Jadi untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah, apabila saat ini masih mau hold, masih bisa hold, bisa jadikan 26.500 atau 26.000 untuk trend stop. Atau untuk yang sudah dapat di harga bawah di sekitar 23.000 ke bawah, bisa jadikan garis EMA 50 untuk trend stop, yang saat ini sekitar 25.450. Jadi walaupun UNTR terkoreksi tapi masih kuat berada di atas garis EMA 50, masih ada potensi untuk rebound dan melanjutkan uptrendnya untuk tren jangka menengah. Tapi untuk saat ini UNTR menurut saya masih kuat atau masih layak untuk di hold selama masih kuat berada di atas 26.500. Selama masih kuat di atas support ini, masih ada potensi juga untuk rebound dan melanjutkan uptrendnya. Jadi untuk teman-teman ingin coba entry saham UNTR, menurut saya ini kesempatan untuk coba pantau di sekitar harga 27.000 sampai 26.500. Lihat di support mana UNTR masih bisa bertahan dan rebound. Apabila bisa rebound, menurut saya masih menarik untuk coba entry dengan target swing jangka pendek di 28.000. Atau hold saja terus selama 26.500 tidak terlewati dengan target lebih jauh di harga 30.000. Apabila memang berhasil naik melewati 28.000 ini. Oke, selanjutnya coba update lagi saham auto. Auto jika kita perhatikan saat ini masih belum berhasil melewati harga sekitar 22.300. Jadi cara candle ini belum berhasil break. Dan jika kita lihat, walaupun hari Jumat sempat naik di atas 2.300, hari Kamis juga sempat naik di atas 2.300. Cara candle ini belum berhasil break dan saat ini juga masih berada tepat di 2.300. Tapi cara pergerakan auto juga sebenarnya masih oke, karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Dan jika kita lihat broker summary untuk auto, asing terpantau masih terus keluar. Tapi di broker summary di top 1 ini masih ada akumulasi, tapi secara keseluruhan ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk auto cara candle dan beberapa hari terakhir memang ini masih belum oke. Apabila teman-teman sudah punya, menurut saya saat ini masih layak untuk di hold selama masih kuat berada di atas garis EMA 150 yang saat ini sekitar 2180. Apalagi garis EMA 50 saat ini pelan-pelan sudah mulai bergerak naik. Apabila minggu depan berhasil naik di atas garis EMA 150, maka untuk tren jangka menengah auto akan lebih oke lagi. Jadi untuk teman-teman ingin coba entry, menurut saya juga masih bisa dipantau. Bisa buy on breakout apabila auto minggu depan berhasil break harga 2.300. Karena apabila berhasil break, maka target berikutnya auto ada potensi ke 2.400 sampai 2.420 untuk target jangka pendek. Dan target lebih jauh di 2.500. Jadi wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila kita pantau ternyata auto minggu depan gagal break dan mulai melemah. Ini kesempatan untuk coba turun kembali di sekitar 2.200 sampai garis EMA 150 untuk entry di sekitar daerah support ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.